Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini adalah rujukan utama untuk mempelajari madhab Syafi'i. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk rujukan utama untuk mempelajari madhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan, As-salatul ma'rufah bi salatir raghaib wa hiya thintai asyara rak'atan tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'atin fi Rajab. Salat yang dikenal dengan nama salat raghaib sebanyak 12 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa salatu lailatin nisfi Sya'ban mi'atu rak'ah. Begitu pula salat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Jadi beliau berbicara tentang dua salat, salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Kata beliau, wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua salat ini adalah dua salat bid'ah, mungkar dan sangat jelek. Salat yang bid'ah menurut madhab Syafi'i. Ada orang yang hari ini mengaku bermadhab Syafi'i, kata dia, jangan suka membid'ahkan. Dalam madhab Syafi'i banyak yang dihukumi bid'ah, termasuk jamaah sekalian, disebutkan dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ini tambahan faidah saja, karena berkaitan dengan waktu yang baru saja kita lewati. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i, menukil dari para ulama Syafi'iyah bahwa menyerupai umat Nasrani di hari raya mereka seperti membuat acara makan-makan atau memberi hadiah kepada umat Nasrani atau menerima hadiah mereka, kata madhab Syafi'i, min akbahil bid'ah, termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Sekarang ada yang mengaku bermadhab Syafi'i dengan bangga ikut merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal, membantu perayaannya, padahal dalam madhab Syafi'i dikatakan itu termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Madhab Syafi'i itu keras dalam masalah bid'ah. Di sini kata Imam Nawawi rahimahullah dengan kalimat yang cukup pedas, wahatani solatani bid'atani mungkarani qabihatani. Ini adalah dua solat yang bid'ah, mungkar dan buruk, jelek. Nggak cukup beliau katakan bid'ah, masih ditegaskan lagi mungkar dan jelek. Padahal solat, sebagian orang hari ini ketika kita ingatkan itu amalan bid'ah karena solat seperti itu tidak ada dalilnya, apa mereka bilang? Berarti kamu aliran sesat. Masa solat dilarang? Begitu pula ketika kita melarang salawat-salawat mereka. Banyak salawat mereka. Ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat jibril, ada salawat burdah yang dulu itu cuma syair, tapi sekarang mereka jadikan salawat. Sampai nyanyian cinta-cintaan seorang penyanyi Nasrani wanita dari Libanon sampai di Indonesia jadi salawat. Kalau kita melarang itu, kita katakan itu bid'ah, salawat yang bid'ah, apa mereka bilang? Berarti kamu anti salawat. Padahal bukan solatnya yang kita larang, bukan salawatnya yang kita larang, tapi cara bersalawat yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Lihat di sini, kata beliau, ini adalah dua solat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Kemudian beliau masih mengingatkan lagi, wala yuqtar bidzikrihima fi kitab Qut al-Qulub wa Ihya Ulumiddin. Janganlah tertipu dengan penyebutan dua solat ini pada kitab Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin masyhur, yaitu karya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Disebutkan anjuran melakukan dua solat ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan tertipu, meskipun disebutkan dalam kitab yang terkenal. Wala bil hadithil madhkur fihima. Jangan pula tertipu dengan hadis yang disebutkan dalam dua kitab ini, dalam Qutul Qulub dan Ihya Ulumuddin. Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan kita, jangan tertipu dengan hadis tentang dua solat ini yang disebutkan dalam dua kitab ini. Hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Fa inna kulla dzalika batilun, karena semua itu adalah batil. Wala yuqtar bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan pula tertipu dengan sebagian ulama yang tersamar atas mereka hukum dua solat ini. Fasannafa waraqat fi istihbabihima fa innahu ghalitun fi dzalik. Sehingga ada ulama yang sampai menulis berlembar-lembar tentang anjuran melakukan dua solat ini, solat raghaib dan solat nisfu Sya'ban. Sesungguhnya ulama tersebut telah salah besar dalam hal ini. Artinya, meskipun kita masih menganggap dia ulama, bahkan dia ahli hadis, kalau dia salah menyelisihi kebenaran, jangan diikuti. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.